Selamat malam kepada kawan-kawan muda yang ada di Zoom dan YouTube. Selamat bergabung dalam Zoominar Kekerasan dalam Pacaran dan Membangun Relasi Sehat. Perkenalkan, nama saya Prita Damanik. Saat ini saya tinggal di Makassar, bekerja di salah satu lembaga PBB sebagai relawan perlindungan anak. Saya yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan anak muda. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa KDP, saya akan gunakan term KDP, kekerasan dalam pacaran, merupakan bentuk kekerasan terbanyak kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga. 85% KDP terbukti berlanjut pada KDRT. Jadi kebayang ya, bagaimana sih bahayanya KDP? Di Zoominar kali ini, kita akan mendapat informasi mengenai KDP dan relasi sehat. Acara ini terselenggara oleh berkat Tuhan dan kerjasama lintas organisasi, yaitu Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis yang ada di Malam dan kepada kawan-kawan muda yang bergabung dalam seminar kekerasan dalam pacaran, dalam seminar kekerasan dalam pacaran. Karena saya berkenalkan, saat ini saya tinggal di Makassar, saat ini saya tinggal di Makassar, bekerja di PBB. Mohon maaf, adakah teman-teman yang sedang play YouTube-nya? Karena masuk ke saya ini suaranya. Saya yang akan memandu jalannya kegiatan. Saya yang akan memandu jalannya kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena yang akan anak muda. Moderator bisa mute semua suara dari peserta. Kali ini kita akan mendapat informasi mengenai mohon maaf, jangan ada yang membuka YouTube. Teman-teman yang menjadi host atau co-host, jangan ada yang membuka YouTube karena suaranya akan masuk ke sini. Saat ini, ya. Ya, panitia akan mute. Ya, jadi hanya host dan panitia yang bisa mengakses mikrofon. Semua akan di-mute. Hanya pada saat nanti interaktif, itu juga diberikan kepada peserta yang raise hand. Oke, jadi saya bisa mulai ya. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Oke, ya, acara ini terselenggara oleh berkat Tuhan dan kerjasama lintas organisasi, yaitu Persekutuan Pemuda-Pemudi Metodis Indonesia Wilayah 2, United Methodist Women sebagai co-sponsor, Komite Nasional Lutheran World Federation, Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Nusantara, Pledge United, GKSIA Kota Bengkulu, Gereja Baptis Semarang, GKJ Season City, GBI Tarakan, Pelayanan Pemuda Remaja Pantai Kosta, Sulawesi Barat. Dan sebelum melanjutkan acara, kita akan memulainya di dalam doa. Panitia akan mute. Yang dipimpin oleh Saudara Raffles dari Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Nusantara yang bisa mengakses mikrofon. Semua akan di-mute. Hanya pada saat nanti. Oke, saya persilahkan kepada Raffles untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami dari berbagai wilayah, dari berbagai penjuru Nusantara untuk bersama-sama di sini mendengarkan Acara ini terselenggara materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati pembicara pada hari ini, berkati Ibu Bunga. Indonesia Wilayah 2, United World Methodist Women sebagai co-sponsor, Komite Nasional Lutheran World Federation, Persekutuan Pemudi Kristen Nusantara, Pledge United, GKSya Kota Bengkulu, Gereja Baptis Semarang, Amin. GKJ Sistem City, Amin. Ya, teman-teman mohon siapapun hostnya, panitia, jangan ada yang buka YouTube. Mungkin Pendeta Paul yang bisa jangan ada yang buka YouTube, karena kalau YouTube-nya dibuka itu suaranya masuk ke sini. Teman-teman yang sebagai host dan co-host mohon tidak membuka YouTube, karena suaranya akan masuk lagi nih nanti ke sini. Oke, ya terima kasih untuk Rafael. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan United Methodist Women yang menjadi co-sponsor dalam kegiatan ini. Kami persilakan kepada Pendeta Dr. Pauliang untuk menyapa semua peserta. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin saya bukan sekedar mewakili United Methodist Women ya. Saya pendeta Metodis, saya orang Indonesia juga. Memang United Methodist Women ini ada perhatian untuk perempuan, remaja, dan anak-anak. Jadi selain itu saya juga pembina PPKN, juga pernah menjadi pembina P3MI. P3MI itu Persekutuan Pemuda Metodis, kayak gitu ya. Jadi kita memang tergerak untuk memanfaatkan masa-masa sekarang ini bagaimana kembali kepada jati diri kita, yaitu kita dipanggil supaya menjadi pembawa damai. Jadi pembawa damai, bagaimana kita bisa salah satu dimulai dari sejak muda. Dan dimulai dari sejak Anda pacaran. Dan juga tidak cukup hanya diri kita damai dengan keluarga dan sekeliling kita, tapi pembawa damai. Nah, untuk itu kita rindu supaya benar-benar pemuda-pemuda Indonesia, khususnya pemuda gereja, pemuda Kristen, dibekali. Jadi mereka dibekali bisa benar-benar menjadi pembawa damai. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan kepada komunitas di mana kita berada, dimulai dengan komunitas Kristen, komunitas iman kita. Jadi ini konferensi untuk kita, dari kita, untuk kita semua, supaya kita semakin diperlengkapi. Kita berterima kasih untuk Ibu Bunga yang begitu kekeh gitu ya. Saya juga belajar dari spirit beliau, bagaimana sungguh kita boleh menciptakan kedamaian, itu juga sama artinya mengeliminasi kekerasan. Mengeliminasi kekerasan di sekitar kita. Nah, dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih juga Pastor Jevin yang mau memberikan waktu malam hari ini, dan kita semua yang sudah menyiapkan waktu jauh sebelumnya, sudah nunggu di depan di dalam waiting room ya. Jadi selamat, mari kita saling memperkaya dan diperkaya di malam hari ini sehingga kita bisa teruskan pesan damai, pesan hentikan kekerasan, khususnya hentikan kekerasan di dalam berpacaran, dan bagaimana menciptakan relasi yang sehat dimanapun kita berada, khususnya yang sedang PDKT, pacaran, atau yang sudah menikah. Tularkan kedamaian itu, pesan itu kepada orang sekitar kita. Saya serahkan kembali kepada kita, silakan. Selamat berkonferensi, selamat Juminar. Ya, terima kasih untuk Pendeta Pauliang atas sambutannya. Jadi tadi udah sampai ini ya. Masih kita harus menjadi agen bahan untuk menghentikan kekerasan dalam pacaran. Salah satu caranya adalah membangun relasi yang sehat. Nah, sebelum kita dengarkan semua materinya, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita yang keren-keren ini ya. Yaitu yang pertama adalah Kak Bunga Kobong, dan yang kedua Guru Injil Jevin Sengge. Nah, saya mau menyapa dulu untuk kedua narasumber kita.
Ya, bisa minta bantuan host untuk unmute keduanya. Ya, oke, saya udah melihat wajahnya Jevin, Bu Bunga. Ya. Selamat malam. Nah, oke, ya, selamat malam. Selamat Ya. malam Mbak Prita. Selamat malam. Iya, oke, ya, udah ada Kak Bunga dan ada Kak Jevin di sini ya. Oke. Ya, narasumber pertama kita yaitu Guru Injil Joshua Jevin Sengge atau biasanya dipanggil Kak Jevin. Nah, Kak Jevin ini saat ini sedang aktif melayani sebagai youth pastor Gereja Kristen Jakarta Season City. Menyelesaikan pendidikan teologinya dari STT Amanat Agung Jakarta. Nah, Jevin juga aktif menulis di platform Ribut Rukun, membahas relasi dan pacaran. Bahkan juga udah menghasilkan satu buku yang berjudul Indah Tapi Tak Mudah. Nah, narasumber kedua, Kak Bunga Kobong, saat ini tinggal di Tangerang. Beliau aktif menjadi trainer perlindungan anak dan pencegahan kekerasan bersama Yayasan Sobat Peduli. Juga seorang konselor profesional pendamping anak dan korban kekerasan. Salah satu hasil karyanya yaitu sebuah buku berjudul Bagaimana Harus Memulainya. Nah, oke, tanya jawab antara anak dan orang tua seputar seksualitas. Iya. Sebelum semakin seru, saya mau ngajak dulu nih teman-teman ya. Kita jangan bosan. Jadi saya akan memberikan sebuah link Mentimeter. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk mengisi polling. Silakan buka, saya akan kopikan linknya ya. Mungkin bisa minta bantuan Raffles untuk share screen ya. Ya, silakan buka link yang baru saya kirimkan di chat box dan kemudian masukkan kode, ada kode angka-angkanya. Ya. Oke, ya, silakan dimasukkan. Ya, silakan buka Mentimeter, menti.com dan masukkan kodenya. Silakan Raffles boleh diketikkan kodenya di situ ya. Oke, teman-teman silakan buka chat box, kemudian buka menti.com dan masukkan kode 911507. 9115 19. Ya, masuk dulu ke menti.com. Kemudian di mentinya silakan diketikkan 911507. Jadi klik link yang saya share tadi, link menti.com itu diklik. Kemudian ketikkan 911507 di kodenya. Raffles boleh share screen lagi? Jadi bukan di chat box-nya ya, diketikin tapi di menti.com. Iya, sampai ada webnya nih begini, terus kemudian diketikin nih 911507. Oke, Raffles katanya ada ini, this question is not open. Oke, nggak bisa di vote, gimana nih?
Iya, apakah sudah di open ini vote-nya? Halo, sudah di-open? Oke, ya silakan. Boleh vote, kita vote rame-rame supaya nanti kita bisa lihat hasilnya. Masih belum bisa sepertinya. Bagaimana ini? Bentar. Sudah bisa ya? Ya, mohon maaf, silakan vote dulu ya. Kita vote dulu. Ya, teman-teman silakan di vote lagi ya. Teman-teman yang di YouTube juga.
Oke, Raffles, bagaimana sudah bisa Masih di-share? Masih masih sementara sedikit. voting? Masih ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Nah, nanti hasilnya akan kita share. Sepertinya teman-teman udah pada nggak sabar nih ya untuk dengarkan nih sesinya dari pembicara-pembicara kita yang keren-keren. Ya, selain fakta tentang kekerasan, generasi muda tentunya tidak bisa dilepaskan dari berpacaran. Kita nggak mungkin dong melarang kaum muda untuk berpacaran karena pacaran itu bukan 100% negatif. Justru kita bisa belajar banyak hal di masa pacaran. Bahkan pacaran itu juga merupakan media untuk belajar kecakapan hidup loh. Kak Jevin akan menjelaskan nih pandangan teologis mengenai kekerasan dalam pacaran dan sedikit mungkin akan menyinggung mengenai kesetaraan gender. Kayaknya bakal keren banget nih ya. Oke, kita persilakan dulu Kak Jevin untuk membawakan materinya dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengetikkan di chat box Zoom dan YouTube. Nanti kita akan compile pertanyaan dari teman-teman untuk kemudian dijawab oleh narasumber. Iya, saya persilakan Jevin. Ya. Shalom, selamat malam. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Iya, jelas Jevin. Coba share screen dulu. Oke, saya mohon waktunya sebentar untuk share screen ya. Di sini nggak ada pilihan share screen ya. Oke, kalau gitu bentar ya. Bentar. Ya, apakah bisa? Oke, Jevin, iya bisa. Saya share screen. Oke, dibantu dari sana ya Kak ya? Iya. Oke. Bisa? Oke. Ya, oke. Ya, saya akan share dari sini. Iya. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam teman-teman kaum muda dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh ada satu perkumpulan seperti ini. Apalagi di tengah pandemi kita masih tetap tidak terbatasi ruang. Kita masih terus bisa belajar, apalagi membahas soal relasi. Dan saya berterima kasih untuk rekan-rekan panitia yang sudah memberikan ruang dan kesempatan buat saya untuk bicara di forum ini. Saudara-saudara, saya juga menyapa selamat malam untuk rekan-rekan youth pastor, senior pastor, dimanapun Anda berada,
Senang sekali dan hormat dari saya, dan senang sekali boleh berjumpa di ruang Zoom ini. Nah, saudara, perkenalkan nama saya Jevin Sengge. Saya seorang youth pastor di GKJ Season City dan sekarang saya stay di Jakarta. Saudara-saudara, saya langsung saja masuk ke tema saya hari ini. Saya akan bicara sangat praktis, tetapi juga saya mencoba untuk menyeimbangkan antara bicara soal membangun relasi pacaran yang sehat di tengah kaum muda, tapi juga didukung oleh nilai-nilai firman Tuhan yang tepat. Dan saudara, saya berharap bisa memberikan langkah-langkah praktis yang kemudian bisa saudara bawa pulang atau pelajari kembali atau menilai relasi-relasi saudara. Dan judul saya di PowerPoint saya, saudara bisa lihat, semoga cukup jelas di sana, yaitu saya akan bicara soal kiat-kiat membangun relasi yang sehat. Nah, kalau saudara-saudara cari di Google, di internet, atau di Gramedia mungkin, buku-buku soal relasi, saudara-saudara banyak sekali ya buku-buku yang bicara soal membangun relasi yang sehat. Lalu apa yang membedakan kiat-kiat yang saya berikan malam hari ini dengan apa yang ada di internet? Nah, saudara-saudara, satu hal yang membedakan kiat-kiat yang ingin saya bagikan malam ini adalah kiat-kiat yang saya berikan untuk membangun relasi yang sehat adalah sebuah kiat-kiat untuk mengantisipasi anak-anak muda untuk kemudian jatuh pada relasi-relasi yang toksik. Toksik itu yang racun, saudara, yang tidak membangun, yang tidak menumbuhkan, yang justru membuat relasi anak muda menjadi kacau, masa depan menjadi tidak jelas dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, kiat-kiat yang saya bagikan ini mungkin tidak sebanyak seperti yang Anda temui di internet, tetapi kiat-kiat yang saya bagikan ini adalah sebuah antisipasi yang sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu kekerasan dalam pacaran. Dan saudara-saudara, semoga 6 kiat ini akan menolong rekan-rekan kaum muda dan juga youth pastor untuk membekali anak-anak mudanya untuk memiliki nilai-nilai yang sehat di dalam mereka berpacaran. Oke, bisa langsung next. Nah, saudara-saudara, what is dating? Apa itu pacaran? Nah, seringkali anak-anak muda berpacaran tetapi tidak mengerti arti pacaran. Kalaupun mereka mengerti apa itu pacaran, saudara-saudara, mereka mengerti hanya sampai di permukaan saja. Jadi belum sampai di yang sebenarnya, inti kekristenan soal pacaran. Dan malam hari ini, saudara-saudara, mari kita perhatikan satu definisi yang saya coba rumuskan untuk kita bersama-sama melihat pacaran di dalam perspektif kekristenan. Saudara, pacaran itu bukan hanya proses mengenal, dan pacaran bukan hanya proses mencocokkan diri. Bukan itu. Tetapi pacaran lebih daripada itu. Pacaran itu adalah satu pencarian kudus, saudara, dari pasangan hidup. Dan proses mengenal, proses menanti, proses membentuk karakter dirimu, dan semuanya itu untuk apa? Demi satu masa depan rumah tangga yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalimat-kalimat yang saya garis bawahi. Kenapa saya bilang dating itu adalah sebuah pencarian yang kudus? Karena kalau kita lihat secara cepat, saudara, dating itu adalah satu bentuk kerjasama antara Tuhan yang menyediakan pasangan hidup, tapi juga manusia yang berupaya untuk mencari pasangan hidup. Jadi ini ada satu sinergis, satu gerakan bersama-sama, satu kerjasama. Tuhan memberikan kita pilihan pasangan hidup, tetapi kita harus berusaha mencari, menentukan dengan baik. Jadi saudara-saudara, ini dua kerjasama antara ilahi dan manusia, dan berarti ini sesuatu yang sangat kudus. Jadi kalau saudara-saudara cari pacar, cari pasangan hidup asal-asalan, saudara-saudara menyalahi prinsip kekristenan. Karena Allah menyediakan yang baik, tetapi saudara-saudara melakukannya dengan asal-asalan. Jadi pencarian yang kudus. Jadi dating itu satu pencarian yang sangat serius dari seorang pasangan hidup. Dan kalau saudara-saudara sudah menemukan pasangan hidup, saudara akan masuk dalam proses mengenal siapa dia. Dia anggap saya siapa.
seberapa saya kenal tentang dia. Lalu juga di sana, saudara-saudara, adalah proses menanti, menunggu. Jadi pacaran tidak sama seperti orang sudah nikah. Ada hal-hal yang harus dinanti, jangan buru-buru, harus sabar dulu. Jadi ini satu proses penantian sampai kedua orang pasangan ini siap untuk masuk dalam pembentukan rumah tangga. Dan juga di dalam proses pacaran itu, saudara-saudara, banyak berantemnya, banyak konfliknya. Dan di sanalah, saudara-saudara, terbentuk karakternya. Dan semua proses ini untuk satu masa depan rumah tangga yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi inti daripada dating itu harus bisa melihat sampai ke rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan sekedar saya mau nikah, saya mau kawin, saya mau having sex, saya mau make in love. Bukan soal itu, saudara-saudara. Kekristenan tidak bicara pernikahan soal seks. Kekristenan bicara pernikahan soal memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, itu definisi dating. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara-saudara ya. Next. Nah, saudara, banyak relasi yang buruk itu terjadi karena kita itu memusatkan pemilihan pasangan kepada hal-hal yang bukan inti atau prinsip atau esensi. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang memilih pasangan berdasarkan materi. Nih cowok kaya atau tidak. Nih cewek dari keluarga kaya atau bukan. Nih cewek anak satu-satunya atau bukan. Nih cowok anak satu-satunya bukan. Karena kalau dapat anak satu-satunya, nanti warisannya turun ke anak yang satu-satunya itu, saudara ya. Itu relasi yang buruk, relasi yang toksik berasal dari sana, dari pemilihan berdasarkan materi. Yang kedua, saudara-saudara, memilih pasangan berdasarkan penampakan fisik, berdasarkan cantik, tampan, seksi, hot atau tidak, dan sebagainya, main TikTok atau tidak. Nah, itu saudara-saudara, Anda sangat salah kalau memilih relasi dari hal-hal seperti itu. Yang ketiga, saudara-saudara, relasi buruk terjadi karena memilih pasangan berdasarkan dia populer atau tidak, terkenal atau tidak. Nah, ini bahaya sekali. Nah, ada banyak juga anak-anak muda yang membangun relasi berpacaran karena motivasi coba-coba atau motivasi yang salah. Misalnya pacaran karena stres, dikatain kawan-kawan jomblo. Apalagi kalau dibilang singleness, single dan ngenes. Sudahlah, jangan lagi ngenes lagi ya, saudara-saudara ya. Tapi jangan karena itu kemudian kita mencari pasangan. Karena kemudian kita akan mendapat motivasi yang salah untuk kemudian jatuh dalam berpacaran yang salah. Juga banyak orang, saudara-saudara, yang berpacaran, tetapi ada satu moto yang sangat sesat, mengatakan bahwa cinta itu buta. Cinta itu buta. Akhirnya pacarnya ajak ML juga dia kasih, pacarnya tampar dia juga dia kasih saja, saudara-saudara, pasrah saja. Dia bilang itu karena pacar saya sayang sama saya. Wow, itu salah sekali, saudara-saudara. Karena pacaran itu, cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta-buta amat, saudara-saudara. Jadi jangan buta-buta amat ya, saudara-saudara. Nah, next, ini saya tidak bahas terlalu panjang di sana. Namun saya mau bilang begini, dinamika relasi berpacaran itu indah tapi tak mudah. Nah, saudara-saudara, cinta itu indah, tapi untuk menjalaninya tidak mudah. Saudara, banyak kesulitan, banyak tantangan. Jangan hanya berpikir dating untuk senang-senang, atau jangan berpikir dengan dating, dengan pacaran kamu bahagia. So salah begitu, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dengan pacaranlah kemudian saya menemukan kebahagiaan hidup saya. Kamu salah. Karena relasi itu justru banyak konflik, banyak hal yang dipertaruhkan, dikorbankan, dan sebagainya, saudara. Jadi relasi itu indah tapi tak mudah. Saya kutip tulisan saya di buku saya, Indah Tapi Tak Mudah itu, saya bilang gini, saudara. Cinta itu bagaikan dua sisi mata uang koin. Selalu ada sisi lain, ada senang, ada tidak senang. Cinta bagaikan bunga mawar. Cinta itu bunga mawar yang indah, tapi kalau dipegang, saudara-saudara, ada duri-durinya. Cinta bagaikan alkohol, yang kalau ada luka bisa mengobati, tapi alkohol kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa memabukkan. Nah, saudara, itu maka inilah yang kemudian saya pengen saudara lihat bahwa membangun relasi yang sehat itu butuh keseriusan, butuh pemikiran yang dewasa, butuh hal yang baik untuk benar-benar dipikirkan secara matang. Jadi jangan asal membangun
relasi berpacaran. Nah, saudara-saudara, saya masuk ke kiat-kiat membangun relasi yang sehat. Nah, yang pertama, menurut saya membangun relasi yang sehat adalah memastikan dirimu sehat terlebih dahulu. Jadi jangan kalau kamu merasa bahwa dirimu masih belum sehat, maka jangan membangun relasi dulu. Apa yang saya maksud dengan sehat, saudara-saudara? Sehat di sini adalah sehat mental atau kejiwaan. Kalau kamu merasa ada masalah dengan mental atau kejiwaan, pikirkan baik-baik untuk memulai sebuah hubungan. Karena jangan sampai kamu kemudian menjadi toksik bagi pasanganmu. Yang kedua, saudara-saudara, sehat di sini juga berbicara soal kesiapan berpacaran. Jadi dirimu sehat di dalam karaktermu. Jadi dewasa di dalam karakter. Jangan cari. Jadi menurut saya begini, relasi itu lebih baik dibangun kalau dikasih umur ya 20-an ke atas, karena di sanalah kamu mulai stabil, tidak labil lagi dan sebagainya. Jadi pacaranlah ketika kamu mulai merasakan bahwa kamu mulai dewasa secara karakter. Nah, saudara-saudara, juga kesiapan pacaran itu harus didukung dengan kehidupan yang meyakinkan dirimu bahwa kamu sudah independen. Maksudnya mandiri, begitu ya. Tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal yang kemudian tidak bisa membuat hidupmu bertumbuh, berjalan dan sebagainya. Kamu harus menjadi orang-orang yang sudah happy dulu, yang sudah bahagia dulu. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain, kepada pacarmu. Karena kalau dia meninggalkan kamu, maka kamu akan kiamat. Jadi saudara-saudara, sangat penting sekali kita independen, khususnya di dalam kebahagiaan diri kita. Ya, saudara-saudara, yang kedua, menurut saya membangun relasi yang sehat itu memastikan calon pasanganmu juga orang yang sehat. Begitu, saudara-saudara. Karena membangun relasi yang sehat itu memerlukan keseimbangan. Jangan sampai relasi yang kita bangun tidak seimbang. Akhirnya justru timpang. Tidak bisa jalan dengan baik karena timpang, saudara-saudara. Dan sama juga yang saya maksudkan dengan sehat adalah mental atau kejiwaan. Lalu juga kedewasaan karakter. Kesiapan berpacaran. Sudah siap pacaran atau belum? Sudah mengerti pacaran atau belum? Jangan jadikan pacaran sebagai ajang coba-coba. Karena kebanyakan justru jadinya rusak. Karena tidak pernah mengerti soal pacaran, lalu coba-coba pacaran, akhirnya jadi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Saudara-saudara, kira-kira 1 dan 2 itu sama, tetapi harus seimbang. Pastikan diri kita sehat, dan juga pastikan orang yang kita dekati itu juga sehat. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, membangun relasi yang sehat, menurut saya, mengenal dengan baik siapa yang kita pacari. Kata kuncinya adalah mengenal dengan baik. Karena setiap orang yang kita temui atau kita ajak bangun relasi, itu adalah orang-orang yang terdiri dari seperangkat worldview, seperangkat wawasan dunia, yang mempengaruhi pikirannya dan kemudian mempengaruhi tindakannya memperlakukan orang lain. Nah, saudara-saudara, worldview atau wawasan dunia itu didapati dari 4 hal ini. Yang pertama, latar belakang keluarga. Maka saudara-saudara, kalau kamu pacaran, mulailah mengenal keluarganya juga. Tahu dia berasal dari mana, tahu dia seperti apa di dalam rumah, bagaimana relasi dia dengan orang tua, bagaimana relasi dia dengan papanya, bagaimana relasi dia dengan mamanya. Pelajari dengan baik, karena apa didikan yang terjadi kepada seseorang di dalam keluarga itu mempengaruhi dirinya untuk kemudian memperlakukan rumah tangga yang akan dia bangun di kemudian hari, saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Jadi pendidikan yang seseorang dapati di dalam keluarganya, 90% akan menjadi praktek yang sama ketika dia membangun keluarga. Jadi saudara-saudara, mengenal latar belakang keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Mengenal dengan baik dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, pelajari lingkungan dia. Pelajari dia teman mainnya. Pelajari dia kebiasaannya, kelompoknya.
CS-CS-nya, sahabat-sahabatnya. Karena banyak anak-anak muda yang kemudian berpacaran dengan anak-anak muda lainnya, tapi tidak tahu bahwa dia ada dalam lingkungan yang toksik. Dan orang-orang yang berada di lingkungan yang toksik akan juga menulari kita, saudara-saudara. Jadi penting sekali kenali pasangan atau siapapun yang kamu incar, kenali di mana lingkungan dia dibentuk. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, saudara-saudara, kita ada di Asia yang unsur budayanya sungguh mengikat diri kita. Maka setiap orang juga lahir dari worldview, wawasan dunia yang berasal dari budaya-budayanya. Jadi saudara-saudara, pelajari sukunya, kira-kira begitu ya. Cowok atau cewek yang saya pacari ini dari budaya apa, dari suku apa. Karena itu sangat penting sekali saudara-saudara ya. Karena setiap suku ada nilai, ada prinsip, ada gaya hidupnya sendiri-sendiri. Dan itu sangat mempengaruhi dia bagaimana memperlakukan orang lain atau orang yang menjadi pasangannya. Yang keempat, saudara-saudara, worldview itu juga berasal dari ideologi gender. Ideologi gender, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan ideologi gender? Ideologi gender ini adalah satu pandangan dia tentang budaya patriarki kayak begitu saudara-saudara, di mana dia merasa bahwa lelaki itu lahir sebagai seorang pemimpin, lalu dia harus memimpin, dia harus menjadi mendominasi pacarnya, pasangannya, dan itu sangat dipengaruhi oleh ideologi gender saudara-saudara. Jadi pahami pasanganmu dengan baik, bahkan ideologi dia memandang dunia dan memandang relasi-relasi. Karena kebanyakan orang-orang yang jatuh dalam kekerasan dalam pacaran atau dating violence, saudara, adalah orang-orang dengan ideologi gender yang salah. Akhirnya dia memperlakukan pasangannya juga dengan salah. Jadi saudara-saudara sangat penting sekali untuk mengenal siapa yang kamu pacari. Ada satu kutipan yang mengatakan begini saudara, penyesalan satu hari itu masak nasi jadi bubur. Penyesalan 1 bulan itu salah potong rambut. Penyesalan 1 tahun itu tidak naik kelas. Tetapi penyesalan seumur hidup, saudara, penyesalan seumur hidup adalah salah pilih pasangan. Jadi pastikan benar-benar kamu mengenal siapa yang kamu jadikan sebagai calon pasangan hidup. Boleh next? Next lagi mungkin saya nggak akan bahas soal ini. Nah, yang keempat, saudara-saudara, yang 1, 2, 3, yang keempat, saudara-saudara, adalah bukan beda iman. Bukan beda iman, saudara-saudara. Ini sangat penting sekali, karena beda iman berarti beda nilai dan praktek hidup saat ini. Beda iman berarti beda nilai dan beda praktek hidup. Misalnya, pandangan soal pernikahan. Ada agama yang memandang pernikahan itu poligami. Bahkan kita beberapa hari ini melihat kasus seorang pria yang menikahi 2 orang wanita, saudara. Nah, apakah saudara mau diduakan? Kamu mau diduakan? Tidak mungkin, kan? Jadi ada juga agama yang hanya mengklaim monogami di dalam pernikahan. Nah, ini sangat berbeda sekali. Ini bukan 2 hal yang bisa disatukan dengan hanya bicara, saudara-saudara. Karena nilai itu masuk di dalam pikiran seseorang dan mempengaruhi dia di dalam mempraktikkannya dalam hidup. Nah, saudara-saudara, beda iman itu juga berarti beda arah hidup. Beda arah hidup. Tidak mungkin kita bisa membangun rumah tangga, tetapi suami istri berbeda perahu. Tidak mungkin. Satu ke arah mana, satu ke arah mana. Dan jangan bilang semua agama sama. Karena kalau semua agama sama, kenapa tidak dijadikan satu? Karena memang semua agama itu berbeda. Maka itu beda-beda, saudara. Dan beda arah hidup, beda nilai, beda iman, dan sebagainya. Dan juga saudara-saudara, beda iman itu menimbulkan banyak konflik dan kebingungan identitas bagi anakmu nanti. Saudara, dengan orang yang seagama saja, seiman saja kita masih konflik, apalagi dengan orang yang beda. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian mengatasnamakan cinta lalu menutup hal-hal seperti agama. Tidak semua bisa disatukan oleh
cinta, khususnya iman. Tidak semua bisa disatukan oleh cinta, khususnya iman. Saudara, yang kelima adalah siap menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Nah, saudara, pastikan pacarmu atau calon pacarmu atau yang kamu incar, kamu target, itu adalah orang yang siap menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Karena pasangan yang baik adalah pasangan yang mau saling mendengar, memahami, dan menyatukan mimpi dan arah tujuan hidup, saudara-saudara. Kamu punya tujuan hidup sendiri, pacarmu atau calon pacarmu juga punya tujuan hidup sendiri. Nah, kedua-duanya pengen mengejar itu. Tetapi relasi yang sehat akan membicarakannya bersama-sama dan menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Jangan sampai kemudian yang satu menjadi kontrol atau dominasi mengendalikan hidup. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi, saya menghimbau kita untuk mencari pasangan yang siap untuk hal ini. Yang selanjutnya, saudara-saudara, pacaran seharusnya tidak bersifat mengontrol, mendominasi. Yang sebelumnya, Kak. Ya, pacaran, saudara-saudara, pacaran seharusnya tidak bersifat mengontrol, mendominasi, atau bahkan membatasi diri pasangan dengan tekanan atau ancaman. Saudara, pasangan itu harus berjalan seimbang, harus saling menghargai. Tidak yang satu mengontrol yang satu, tidak yang satu mendominasi yang satu, tidak yang satu membatasi diri pasangannya dengan tekanan atau ancaman. Saudara, itu sungguh salah dan itulah relasi yang toksik ketika pasanganmu mulai mendominasi dirimu. Seolah-olah kamu berada di tangannya dan dia siap keep kamu luar biasa dan kamu tidak boleh apa-apa. Saudara, itu relasi yang toksik. Relasi yang baik siap menyelaraskan mimpi dan arah tujuan. Yang 6, saudara, pacaran dalam kekudusan dan saling menghormati. Saudara, carilah pasangan yang menghargai hak, pemikiran, dan bahkan tubuh pasangannya, sehingga tidak semena-mena memperlakukan pasangannya. Saudara, cari pasangan yang menghormati kamu. Cari pasangan yang menghargai pemikiranmu. Yang nggak mau hanya didengar saja, tetapi mau mendengar juga. Yang juga melindungi tubuhmu, bukan menghancurkan. Jadi kalau saudara-saudara bilang, making love itu cinta, menurut saya itu nafsu. Making love di dalam seks pranikah, saudara-saudara, adalah lebih kepada nafsu. Karena kalau dia sayang sama kamu, dia akan tunggu kamu, dia akan tunggu sampai nanti ada nyanyian ten 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 di gereja, lalu barulah dia tahu mereka boleh berhubungan intim. Nah, saudara-saudara, dating violence atau kekerasan dalam pacaran itu bukan hanya kekerasan fisik. Ingat ini, saudara-saudara. Tapi juga kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi bahkan. Apa itu kekerasan fisik? Ketika dia mulai berani tendang kamu, dia berani mulai tampar kamu, mulai cubit kamu, dia tidak menghargai tubuhmu. Kekerasan psikologis adalah dia menghina kamu di depan umum, dia merendahkan kamu dengan kata-katanya, atau dengan pemikiran dia menyudutkan kamu, itu toksik. Kekerasan seksual adalah dia memaksa kamu untuk memberikan kepuasan secara seks. Dan kekerasan ekonomi, kalau dia menguras uangmu, dia minta duit terus, dia membuat kamu kesulitan dalam keuangan. Kekerasan ekonomi, saudara-saudara. Bahkan ada kekerasan spiritual, yaitu ketika dia memaksa kamu untuk mengimani apa yang dia imani. Itu, saudara-saudara. Next. Nah, saudara-saudara, menurut saya di dalam berpacaran, yang pacaran yang kudus dan saling menghormati, itu tetapkan batasan-batasan pada relasi pacaran. Saudara, ini penting sekali ya, di dalam berpacaran. Memberikan batas. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih itu memegahkan diri, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Next. Saudara-saudara, ini slide saya yang terakhir. Saya mengutip Stephen Tong. Dia berkata begini, mengapa perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa? Karena pertama, jika perempuan dan laki-laki sama berebut mau menjadi kepala, akhirnya anak-anak menonton, terus siapa jadi juara di rumah. Yang kedua, saudara-saudara, tulang rusuk adalah tempat jantung dan hati untuk dicintai oleh suami. Karena memang dulu engkau di jantung hatiku. Yang ketiga, saudara-saudara, tulang rusuk adalah untuk melindungi, membimbing, dan menjaga dia. Salah satu gambaran indah di dalam dunia adalah ketika seorang pria melindungi dan membimbing seorang wanita. Jadi bukan memukul, saudara. Itu toksik dan putuskan saja orang-orang seperti itu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya, Jeff. Jadi poin-poinnya Jevin udah jelas banget ya. Jevin sebenarnya udah ngejelasin nih apa itu relasi toksik, gimana kita harus sehat nih secara pribadi dulu ya sebelum kita berpacaran dengan orang lain. Terus harus background check ya gitu, background check, seiman dan punya visi yang sama nih, menghidupi visi yang sama supaya bisa saling mendukung dan juga bisa mencapai kesetaraan. Oke, terima kasih Jevin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke Kak Bunga ya. Jadi kita udah punya pengetahuan nih ya tentang relasi sehat ya. Teman-teman bertanya mungkin ya, tindakan apa aja sih yang digolongkan sebagai kekerasan dalam pacaran? Kalau pacar saya ngatur dan ngelarang saya untuk bergaul, itu tandanya cinta loh. Kenapa sih saya dituduh toxic relationship? Padahal niat saya kan baik. Saya yakin bahwa pacar saya akan berubah bersama saya. Terus kalau misalnya kita dapat info salah satu teman kita mengalami KDP, sebaiknya apa yang kita lakukan? Sabar dulu nih ya, kebanyakan pertanyaan. Kita langsung aja dengar paparan dari Kak Bunga Kobong mengenai KDP dan bagaimana kita keluar dari relasi toksik. Ya, ayo silakan Kak Bunga, sampaikan nih apa nih ya yang dimaksud dengan KDP. Tadi mungkin Jevin udah singgung sedikit gitu, dan sekarang kita mau ke Kak Bunga nih yang paling detail, yang bisa paparkan secara detail. Dan mungkin nanti akan ada cerita dikit ya, intip-intip dikit, gimana sih pengalaman Kak Bunga ketika menangani kasus. Ya silakan Kak Bunga. Oke, thank you Prita. Apakah slide saya sudah kelihatan? Kurang besar sepertinya Kak Bunga, boleh di langsung di slideshow ya, aja. di slideshow aja, iya. Begitu? Ya, oke. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang ada di Wamena sampai yang ada di Nias. Terima kasih sudah menjadi bagian dari webinar kita, dari Zoominar kita pada malam hari ini. Saya sudah tidak sabar, apalagi dan saya kebayang bahwa sebenarnya yang ada di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini adalah remaja-remaja dan pemuda-pemuda, baik yang sudah punya pasangan maupun yang masih jomblo, asal jangan yang jomblones ya, Prita ya. Tadi sudah sangat jelas. Ini mungkin bisa menjadi catatan untuk kita semua. Sudah sangat jelas dari Kak Jevin bahwa pacaran itu adalah tahap untuk mencari pasangan hidup. Nah, saya akhirnya mau bertanya nih, setiap orang yang ada di ruang Zoominar ini, kapan sih kalian berencana untuk menikah? Karena kalau pacaran itu untuk mencari pasangan hidup, berarti kalau seseorang mengatakan, gue mau nikah usia 25, artinya setelah kuliah selesai. Atau gue mau nikah setelah usia 22 atau 21, berarti mungkin masih kuliah atau tamat SMA. Nah, sementara kita tahu bahwa sekarang anak SMP, bahkan anak SD pun pacaran. Jadi konsep pacaran pada tiap orang sebenarnya harus sangat jelas. Ketika kita pacaran, kita mau apa sih? Ketika kita pacaran, tujuan kita apa? Nah, saya akan berbicara tentang hubungan-hubungan yang sudah dialami atau terjadi baik di masa remaja, khususnya SMA, sampai kepada yang sudah pemuda, kuliahan, bahkan yang setelah itu. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk lihat ini. Pernah nggak sih karena ucapan pasangan kamu merasa terhina, merasa diremehin banget, merasa direndahkan, merasa dikritik, atau merasa dipermalukan? Atau pernah nggak sih ponsel kamu atau email kamu atau
atau akun medsos kamu diperiksa tanpa seizin kamu? Atau pernah nggak pasangan kamu cemburu ekstrim banget dan kamu merasa tidak nyaman? Tapi kemudian dalam hati kamu pikir, dia kayaknya cinta banget deh sama gua, sampai cemburu kan tanda cinta. Ya? Lalu pernah nggak kamu merasa punya pasangan yang temperamennya tuh meledak-ledak nggak menentu? Lalu pernah nggak kamu kadang merasa ketakutan dan tidak ada yang melindungi kamu? Bahkan kamu takut sama pacarmu sendiri. Pernah nggak kamu merasa takut dan tidak berani mengutarakan perasaan itu pada siapapun? Karena kamu merasa malu. Pernah nggak kamu merasa terlalu diatur dan dikendalikan tetapi kamu nggak mampu melawan karena dia orang yang kamu sayangi? Pernah nggak kamu merasa selalu disalahin, padahal itu bukan kesalahan kamu? Dan pernah nggak kamu dilarang-larang sama pacarmu, sama pasanganmu, kamu nggak boleh ketemu sama dia, kamu nggak boleh temenan sama dia. Tapi kan itu temanku, itu sahabat, nggak bisa, aku nggak suka kamu ketemu sama dia. Atau kamu nggak diizinin ketemu dengan sahabatmu bahkan, atau ketemu dengan keluargamu. Atau pasanganmu membuat tuduhan palsu misalnya, kamu selingkuh ya? Lalu kamu bingung dong, buktinya apa? Ya pokoknya kamu selingkuh aja. Jadi dia membuat tuduhan-tuduhan yang nggak ada buktinya, nggak ada dasarnya. Atau kamu merasa moodnya dia, suasana hatinya tuh terus-menerus berubah dalam sekejap sama kamu. Ya, nah sebenarnya itu apa sih? Saya ingin tunjukkan ini sebelum saya masuk ke bagian yang ingin saya bagikan. Adik-adik, sering orang berpikir KDP atau kekerasan dalam pacaran itu hanya ketika kita udah ditampar. Itu hanya ketika kita udah berkelahi sampai fisik. Tapi kakak mau bilang, bukan lebam membiru yang menyakitkan, namun pedihnya hati dan gurat luka jiwa yang nyeri. Jiwa yang tergurat luka, jiwa yang nyeri, yang sakit itu ada di dalam dan bukan di luar. Artinya apa? Yang melukai itu bisa saja bahkan gak pernah menyentuh kamu. Tetapi mulutnya, tatapan matanya, teriakannya, itulah yang telah melukai kamu. Lalu kemudian, what happened? Kekerasan emosional dinyatakan sama buruknya dengan kekerasan fisik. Teman-teman, kekerasan emosional nggak menyentuh. Kekerasan fisik jelas menimbulkan luka di fisik. Tetapi kekerasan emosional, kekerasan psikologis, kekerasan ini menyerang mental seseorang. Dan ini dinyatakan bahkan berdampak lebih buruk. Sampai dinyatakan Anda dapat menyembuhkan tulang patah, tetapi Anda nggak bisa menyembuhkan pikiran yang patah. Jadi ketika pikiran seseorang udah patah, udah broken, udah hancur, udah scatter, udah ambiar gitu ya, mau diapain lagi gitu loh. Nggak bisa, dilem juga nggak bisa. Gini deh, gampangnya. Mungkin kita punya sebuah kristal atau gelas atau apa kek dari kristal ya, dari kaca yang kita sayang banget. Tapi satu saat barang itu jatuh. Dia jatuh berkeping-keping, berantakan, ambiar. Mungkin kita bisa memungutnya kembali, mungkin kita bisa ngelem dia lagi kembali. Tetapi akan ada gurat-gurat luka, akan ada tanda di barang itu. Nah, dasar sebuah hubungan seharusnya adalah kepercayaan, rasa hormat, dan kejujuran. Sebuah hubungan, termasuk hubungan pacaran, seharusnya membuat seseorang merasa nyaman banget. Merasa disayangin, merasa dilindungi dan dihargai. Bukan kemudian merasa ketakutan, merasa cemas, merasa was-was, dan bahkan deg-degan. Nah, apa sih itu toxic relationship? Hubungan toksik. Ingat aja satu, toksin adalah racun.
Jadi hubungan yang toksik adalah hubungan yang ditandai oleh perilaku pasangan yang secara emosional merusak pasangannya secara fisik maupun psikologis. Membuat nggak nyaman, dia sangat egois, sangat mendominasi apa-apa dia, dan dia mengontrol. Nah, kembali ke yang Kak Jevin sudah sampaikan tadi. Kita nih hidup di dunia Indonesia, di dunia Asia, di dunia Timur, di mana kebanyakan budayanya adalah budaya patriarki yang mengajarkan peran gender. Jadi budaya kita itu ngajarin bahwa perempuan itu harus lemah lembut, perempuan itu harus nurut, perempuan itu nggak boleh melawan, perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Dan laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah superhero. Laki-laki yang memutuskan segala sesuatu. Perempuan nggak boleh melawan. Di dalam budaya seperti inilah, di dalam budaya yang memberikan peran-peran khusus kepada perempuan dan laki-laki seperti inilah kita hidup. Tetapi teman-teman sudah terbukti dan berdasarkan penelitian yang panjang yang dilakukan oleh begitu banyak pihak dan begitu banyak ilmuwan, sudah terbukti bahwa ada banyak dari nilai-nilai budaya itu yang harus kita transformasi, yang harus kita perbaharui. Nah, apa sih akibat toxic relationship? Orang bisa jadi depresi banget, jadi cemas, atau bisa jadi agresif banget. Atau untuk lari dari masalahnya, dia mulai mencari alkohol. Saya mengenal tidak sedikit anak-anak perempuan yang kemudian lari ke alkohol supaya bisa melupakan kepedihan hatinya. Bahkan lari ke drugs. Lalu mulai ada gangguan-gangguan pencernaan. Makanannya tuh nggak bisa lama-lama di lambung, langsung dikeluarin, langsung dimuntahin lagi. Bahkan ada yang sampai segitunya merasa kehilangan atau segitunya merasa nggak berdaya. Sampai berpikir, ya udah deh, gue mati aja, gue bunuh diri aja. Atau karena dalam hubungan yang sangat toksik itu terjadi pemaksaan-pemaksaan, akhirnya terjadi kehamilan. Atau mungkin kehamilan nggak terjadi, tetapi karena dia dipaksa mungkin, istilah ilmiahnya adalah petting. Tetapi umumnya Indonesia mengenalnya dengan istilah grepe-grepe. Lalu kemudian yang dilakukan itu hanya menyentuhkan alat kelamin, dalam hal ini penis, ke vagina, dan tidak sampai ada penetrasi. Apa yang kemudian bisa terjadi? Infeksi menular seksual. Tidak sedikit, saya minta maaf kalau saya harus buka ini untuk kita semua. Tidak sedikit anak perempuan yang mengatakan, Kak, daripada gua harus begituan, daripada aku harus begituan sama pacarku, ya udah deh aku terima aja alat kelamin dia di mulutku. Dan terus terang, kalau pacarnya juga berhubungan dengan perempuan-perempuan lain sebelum dia, dan perempuan lain itu mungkin memiliki virus atau kuman, bisa jadi dan sudah terbukti ini memindahkan virus. Akhirnya orang ini tertular infeksi menular seksual. Saya mau bercerita tentang seorang perempuan. Ketika itu usianya sekitar 21 tahun. Dia sangat mencintai pacarnya. Tapi apa yang terjadi? Gambar yang paling kiri adalah biru lebam. Dia dipukul, dia ditendang. Belum puas, pacarnya di gambar yang tengah menyundut pinggulnya, kiri, kanan, bahkan pahanya, bagian atas dengan rokok. Lalu kemudian yang paling kanan, kalau teman-teman lihat mungkin agak samar di bagian atas ya, itu ada 3 garis. Garis pertama adalah bekas silet, garis kedua adalah bekas silet, garis ketiga yang bawah itu adalah bekas pisau. Teman-teman, kalau masih pacaran saja sudah seperti ini, kira-kira kalau mereka meneruskan hubungan mereka sampai pernikahan seperti apa? Dan anak perempuan ini mengatakan, saya udah bilang, kamu nggak bisa lakuin ini, kamu nggak boleh lakuin ini, gue nggak mau diginiin. Tapi apa kata laki-lakinya? Apa kata pacar dia? Kata kakekku, mau perempuan, mau laki, kalau melakukan kesalahan harus diberi hukuman. Nah, di sini peran gender, peran laki-laki. Harus diberi hukuman.
Lalu saya katakan kepada klien saya ini, tapi kamu kan ya bukan cucunya, dia kan bukan kakekmu, dia nggak berhak. Ya. Atau misalnya contoh lain lagi, teman-teman. Ada, anggap aja namanya Nena. Dia rasa percaya dirinya rendah banget. Kenapa? Karena dari kecil selalu dimarahi, selalu kena kata-kata yang bukan kotor, tetapi sangat kasar, baik dari ayah maupun ibunya. Dia bertumbuh menjadi anak yang sama sekali tidak punya percaya diri, tidak punya harga diri. Dia nggak sayang sama dirinya sama sekali. Sehingga begitu dapat cowok yang memuji-muji dia, memang anaknya cantik, memuji-muji dia, mengatakan menyayangi, dan berusaha memberikan semuanya. Awal-awalnya iya. Yang paling ekstrim yang Nena sempat alami, teman-teman, adalah dia pernah harus menerima, minta maaf ya, air seni pacarnya di mulutnya. Dengan patuh dia harus menerima itu. Atau kemudian ada Ria. Ria kelas 1 SMA. Belum lagi mahasiswa. Dan dia nangis, Kak, aku sebenarnya udah nggak tahan lagi. Aku sebenarnya ingin meninggalkan hubungan, ingin putus. Lalu kenapa kamu nggak putus? Saya bilang, nggak bisa, Kak. Loh kenapa nggak bisa? Dia punya foto aku. Foto apaan? Ya foto aku lagi nggak pakai baju. Loh kok bisa? Ya pas aku lagi buka baju waktu itu aku nggak tahu kalau dia foto. Ya udahlah. Daripada kamu disiksa terus kayak gitu. Dia bilang nggak bisa, aku nggak mungkin ninggalin dia. Padahal pacarnya ini sudah selalu mengancam dia, kalau kamu nggak mau meladeni aku, dalam hal ini meladeni kebutuhan seksnya ya teman-teman, maka aku akan upload foto ini, bahkan video. Terus saya tanya dong, video apaan? Kak, aku nggak tahu, waktu kami lagi ML, ternyata diam-diam dia merekam semuanya. Teman-teman, hal seperti ini banyak sekali terjadi. Dan hal-hal seperti ini menjadi alat di tangan setiap pelaku, setiap pacar yang katanya cinta banget untuk mencengkeram yang perempuan dan membuat dia patuh untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang sangat abusive itu. Nah, kenapa? Kenapa KDP terjadi? Kenapa mereka tuh seperti itu? Kita perlu tahu dari sudut pelaku, dari sudut cowok-cowok yang melakukan hal ini. Kenapa sih mereka lakuin itu? Karena mereka nggak mengerti, dan bahkan yang perempuannya juga nggak mengerti. Belum, apalagi kalau remaja. Bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan pasangan. Mereka mengalami depresi atau menderita kecemasan atau masalah emosional lainnya, sehingga dimanfaatin. Mereka ditekan untuk berperilaku dengan cara yang biasanya tidak dilakukan oleh teman sebaya mereka. Anak-anak SMA mana ada sih ML? Anak SMA itu bukan oke, ada yang ML, tetapi itu bukan perilaku yang wajar, ya. Melakukan oral seks, nyepong, itu bukan sesuatu yang wajar. Atau mereka dipaksa dikenalkan pada drugs dan alkohol. Atau pelaku-pelaku itu tidak punya empati dan tidak mampu merasakan atau memiliki belas kasihan yang tulus untuk orang lain. Nah, itu antara lain karena minta maaf, saya kok nggak bisa. Mereka pernah ketika kanak-kanak mengalami kekerasan, sehingga mereka mematikan untuk bertahan waktu mereka masih kanak-kanak. Untuk bertahan, mereka mematikan kemampuan mereka untuk merasakan rasa sakit emosional dalam diri mereka. Karena itu coping mechanism mereka. Itu cara mereka untuk beradaptasi, cara mereka untuk mengatasi rasa sakit itu. Mereka menjadi orang yang kurang empati terhadap rasa sakit korban dan memungkinkan mereka untuk terus melakukan itu. Dan para pelaku kekerasan, para cowok yang berada dalam toxic relationship ini telah belajar dalam satu masa sepanjang hidupnya bahwa paksaan dan kontrol menguntungkan mereka. Nah, ini sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Pasangan kamu mendorong, memukul, bahkan menghancurkan barang-barang pribadi kamu. Kamu dikontrol,
Dia terus-menerus memeriksa kamu menggunakan ancaman, misalnya untuk menyakiti kamu atau bahkan mengancam, kalau lu nggak mau lakuin, kalau lu nggak mau, gue bunuh diri. Dan tidak sedikit yang seperti itu yang kemudian membuat yang perempuan ketakutan dan akhirnya mematuhi semuanya. Nah, apa sih yang dilakuin? Mereka menahan kasih sayang. Aku sayang sama kamu kalau kamu mau cium aku. Aku sayang banget sama kamu kalau kamu mau membuktikan bahwa kamu sayang sama aku. Dan caranya adalah, oke, kita harus begituan. Kita harus ML, kamu harus mau. Atau diancam. Atau bahkan privasi, ya, hak pribadi yang perempuan dilanggar. Merusak barang pribadi, menyalahkan, bahkan mendiamkan. Siapa sih yang tahan didiemin? Ya. Mengasingkan, memberikan hadiah yang berlebihan. Hari ini nih dikasih hadiah karena sayang, karena cinta. Tapi mungkin nanti sore ketika moodnya berubah lagi, dia akan dipukulin. Mengontrol sumber daya dalam arti teman-teman dia, keluarga dia, menguntit, tidak jujur. Ya, ada terlalu banyak yang mengalami stalking pada saat ini melalui media sosial mereka. Dan orang-orang itu biasanya tidak mau mendengarkan dan tidak menghargai. Mengontrol hidup, bahkan cara berpakaian kamu, dengan siapa boleh berhubungan, ya. Selalu cemburu, takut kena marah, kamu merasa takut kena marah saat dengan dia, selalu harus melaporkan, kamu di mana? Dengan siapa? Lagi ngapain? Mana coba gue lihat, coba VCN, coba screenshot, coba selfie, kirim ke gue. Selalu harus ada bukti. Mengancam dan kasar kalau nggak dituruti, memaksa berciuman dan berhubungan seksual, atau walaupun bukan berhubungan seksual tetapi melakukan perilaku-perilaku berisiko seksual yang lain, mengancam kalau kamu akan, ya udah putusin aja, ya udah tinggalin aja aku akan upload nih foto-foto kamu, ya udah tinggalin aja, aku akan beberkan sama semua orang bahwa kamu perempuan brengsek, bahwa aku udah meniduri kamu. Dan yang perempuan akan ketakutan setengah mati. Meminta maaf dan berjanji mau berubah. Tetapi dalam kenyataannya, dia mengulang lagi. Nah, ini yang kelihatan sepele banget. Kekerasan verbal, ya, atau kekerasan emosional seperti tadi. Banyak yang sudah saya sampaikan di atas, itu sama sekali tidak menyentuh korban. Walaupun tidak terlihat, kekerasan ini justru lebih dahsyat, mencoreng dan bahkan menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri korban, hingga menyebabkan trauma, depresi, bahkan bunuh diri. Lalu, para pelaku itu biasanya ngomong gini, antara lain, ini sama sekali nggak menyentuh, tetapi coba rasakan, coba sekarang rasakan ketika saya jadi pacar kamu, lalu yang cowok, lalu saya ngomong gini, gue nggak percaya gue mencintai seorang yang brengsek, yang bodoh banget. Gimana rasanya dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin? Ah, ayolah, kamu nggak bisa bercanda ya? Misalnya diajak bercanda ke arah yang porno-porno. Kan kita nggak nyaman, nggak suka dengan itu. Lalu atau dia ngomong, kamu harusnya tahu dong bagaimana caranya menyenangkan aku sekarang. Menyenangkan secara seksual loh maksudnya, ya. Atau berhentilah bertengkar seperti pelacur. Kamu kok kayak perek? Nggak sedikit cowok yang mengucapkan kata-kata seperti itu pada pacarnya. Kamu ketakutan? Ini belum marah kali. Kamu akan tahu saat aku marah. Dia belum menyentuh, tapi dia marah aja udah menimbulkan perasaan terteror yang luar biasa. Dan ngomong seperti ngomong tentang pelacur, teman-teman, saya mau katakan, kebayang ketika seseorang mengatakan perek lo, pelacur lo, kenapa itu dikatakan? Kata-kata itu, kosakata yang satu itu selalu dipakai karena itu menggambarkan perempuan yang dianggap oleh masyarakat kita paling rendah, paling kotor, paling hina, bisa diinjek-injek. Kebayang nggak sih orang yang katanya cinta sama kita, orang yang sayang sama kita, orang yang tadinya membuat kita nyaman banget kalau dipelukan dia, kok bisa melakukan hal itu? Enggak kok Kak, dia belum ngomong seperti itu. Sekarang belum. Tetapi akan ada saatnya di mana itu akan keluar juga dari mulutnya.
diteriaki, dipanggil menyebut nama dengan kasar. Oi, babi, anjing, keluar lo. Sorry, ya. Memuntahkan penghinaan, mencoba membuat kamu lu waras nggak sih? Ya seringkali, ini gaslighting, seringkali mereka menyampaikan hal-hal tertentu yang kemudian membuat kamu mikir, iya ya, mungkin salah gue ya. Kok gue gini banget ya? Kemudian menyerang privasi kamu, menghukum kamu karena dianggap nggak sejalan dengan kemauan dia, mengendalikan hidupmu, mengisolasi kamu dari keluarga, membuat ancaman halus atau terbuka. Apa akibat jangka pendeknya? Seorang yang berada dalam toxic relationship, yang hubungan yang sangat toksik, kemudian akan bingung, ketakutan, putus asa, dan malu. Dan ini yang parah banget, karena dia malu, dia nggak mungkin ngomongin pacarnya, karena itu cowok yang dia pilih, cowok yang dia sukai tadinya. Lalu kemudian korban kekerasan dapat mengalami efek sampingan, sulit berkonsentrasi, bayangkan di kuliah seperti apa, murung, ketegangan otot di bagian tubuh, malam bisa terbangun tengah malam karena ada nightmare, ada mimpi buruk. Detak jantung berdetak, tiba-tiba nangis, bangun tengah malam nangis dan jantungnya dek 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 dek. Dan bahkan ada rasa nyeri, entah itu di kepala, entah itu di tengkuk, entah dia rasanya mual, rasanya begah padahal dia nggak pernah punya mah. Dan Bunga, waktu ya. Oke. Dan berbagai rasa nyeri yang sakit. Ya. Lalu menjadi teman-teman, ya, menjadi teman dari, kalau teman-teman punya teman yang punya pengalaman seperti ini, tolong hindari kata-kata ini. Tolong hindari. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berharap pacarnya akan berubah, kalau mereka bekerja keras, kalau mereka berdoa, kalau mereka berusaha lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Ini yang paling penting. Kita atau korban harus menerima tanggung jawab bahwa oke, aku harus berubah, ya. Dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa mendukung, bisa mengerti. Lihat hubungan kalian. Hubungan ini bagus nggak sih? Hubungan ini layak nggak sih untuk dipertahankan? Identifikasi harapan kamu dari sebuah hubungan. Apakah hubunganmu dengan pacarmu itu benar-benar menjawab kebutuhanmu, menjawab mimpi-mimpimu dan rencanamu ke depan? Ungkapkan kondisi emosi negatif. Kalau kamu sedih, kalau kamu marah, kalau kamu tertekan, kalau kamu kecewa, ungkapkan itu. Temukan alasan membuat kamu bertahan selama ini. Dan temukan pelajaran. Dan yang paling penting adalah maafkan dirimu sendiri. Gak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Dan semua bisa melakukan kesalahan. Tetapi kalau kamu bertahan dalam hubungan itu, kamu melakukan kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Ya? Oke. Kata-kata ini, katakanlah pada dirimu. Tegaskan, ini adalah kata-kata afirmasi, penegasan, dan penguatan yang harus kita katakan kepada diri kita sendiri, supaya kita lebih kuat untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prita. Iya, terima kasih ya Kak Bunga atas materinya. Iya. Saya sudah melihat banyak pertanyaan di sini nih ya. Untuk itu, turn 1 kita ada 3 pertanyaan dari chat box Zoom. Sebentar saya akan tampilkan, udah ditujukan buat Kak Bunga dan Kevin. Dan nanti turn 2 kita akan buka sesi interaktif selama 15 menit untuk 2 penanya dari Zoom ya. Oke, saya akan share screen. Saya akan share screen. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke Jevin dan Kak Bunga. Ya, Jevin sudah terlihat? Oke. Ya, jadi ada pertanyaannya nih, Kak, aku mau tanya, gimana cara mengetahui pasangan kita itu orang yang sehat, padahal tampilannya normal atau biasa, ternyata ada kejiwaannya yang sakit. Ya, itu yang pertama dari Hilton. Yang kedua, kemudian terkait dengan Kolose 3 ayat 18-19 mengenai istri tunduk tindak tanduk ya, yang itu tuh ya, itu mungkin jadi pertanyaan nih, gimana sih kita memandang sering nih ya, gitu. Saya juga mendengar gitu ya bahwa
feminis atau kesetaraan gender kita bicara, tapi ayatnya Alkitab aja ngomongin kayak gitu. Nah, makna tunduk ini nih apa ya? Mungkin itu ya yang dimaksudkan di sini. Dan kemudian bagaimana dengan seseorang yang menikah tanpa pacaran? Berapa sih lama waktu pacaran yang ideal? Iya, mungkin Kevin bisa jawab. Ya, pertama teman-teman terima kasih buat pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama mungkin ya Kak ya, saya jawab satu persatu. Dari Hilton, bagaimana mengetahui pasangan kita itu orang yang sehat padahal tampilannya normal-normal saja. Makanya jangan pernah melihat pasangan hanya dari luar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah mulai suka sama orang, coba observasi dia. Observasi itu maksudnya tanya ke teman-teman yang kenal dia juga, dia orangnya gimana, atau mungkin kalau kamu tahu dia punya sahabat, coba tanya ke dia, orang ini gimana sih, si A nih gimana sih orangnya gitu. Dan juga coba, kan sekarang zaman media sosial ya, kebanyakan orang membuka dirinya secara terbuka di media sosial. Kamu bisa lihat juga di sana postingan-postingan status dia seperti apa dan sebagainya. Pada intinya sebenarnya jangan cepat-cepat yes pada orang yang kamu suka, tapi observasi dia dulu, cari tahu dia dulu, tanya-tanya dia dulu, lalu jangan cepat-cepat juga jadi pacaran, teman saja dulu sambil ngobrol, tapi bukan jangan sampai jatuh ke hubungan tanpa status ya. Sekarang kan banyak tren orang bilang hubungan tanpa status, gandengan tangan, tapi kalau ditanya bukan pacar. Nah, lalu apa gitu? Kakak adik, ya. Jadi harus jelas ya, jangan pernah mau ada di dalam hubungan yang tidak jelas. Karena segala hal yang tidak jelas itu membawa relasi pada jalan yang juga tidak jelas. Menurut saya begitu. Jadi saya kira itu penting sekali. Yang kedua ini cukup panjang ya. Yang ketiga dulu deh. Kalau baca lama. Daniel Manik ya. Bagaimana dengan seorang yang menikah tanpa pacaran? Ini ada dua pertanyaan ya. Berapa lama waktu pacaran yang ideal? Bagaimana dengan seorang yang menikah tanpa pacaran? Pertama, berbahaya. Karena dia melewati proses pengenalan. Proses pengenalan. Jadi, berbahaya sekali kalau misalnya langsung menikah tanpa pacaran. Justru rawan konflik ya. Rawan konflik karena belum kenal, belum melewati fase perkenalan dan sebagainya. Berapa lama waktu pacaran yang ideal? Bukan tentang berapa lama, tetapi tentang seberapa efektif mengenalnya, seberapa efektif konflik-konflik yang ada membentuk diri dan sebagainya. Tapi juga jangan terlalu cepat. Bukan berarti baru 1-2 bulan terus married. Ini juga bahaya. Jadi seberapa efektif pengenalan itu dan seberapa jauh mengenal satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu penting sekali. Yang kedua ini KDP ya. Ini apa? Pertanyaannya tuh tentang ini sih sebenarnya, relasi antara ketimpangan gender ya. Kalau saya menanggap ya, KDP dan teks di Alkitab mengenai istri tunduklah kepada suami. Itu sih pemahaman. Jadi mungkin yang perlu ditegaskan adalah bagaimana sih kita sebagai orang Kristen menyikapi gitu ya ayat itu. Mungkin nanti Bu Bunga pun ada gitu ya pandangan, saya tahu Bu Bunga juga paham tentang ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kan ayat itu gitu loh. Kita mendefinisikan itu, apakah ayat itu memang mendukung nih subordinasi gitu ya, superioritas laki-laki terhadap perempuan gitu mungkin. Iya. Ayatnya ini ya, Kolose 3 ya. Sorry, saya bacain ya. Oke. Ya, silakan Bu. Saya bacain ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, pertama dalam prinsip penafsiran,
kita harus lihat alasan mengapa Paulus menulis surat Kolose itu. Nah, teman-teman, Kolose itu ada banyak kasus rumah tangga, khususnya suami-suami yang terlalu terlalu mendominasi. Dan yang kedua, ada masalah-masalah juga karena ada banyak kaum lelaki yang tidak menjadi pemimpin keluarga. Akhirnya didominasi oleh perempuan. Jadi sebaliknya begitu. Jadi akhirnya surat itu diberikan bukan bermaksud Paulus, bukan bermaksud supaya kemudian istri itu harus tunduk pada suami, tetapi itu menjadi satu kalimat bahwa istri memperlakukan suami sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai pemimpin pun dikuasai oleh perempuan gitu. Jadi pada intinya bukan soal siapa menguasai siapa, tetapi pada intinya adalah sama-sama seimbang satu dengan yang lain. Karena kalau 18 itu berbicara istri tunduk pada suami, yang 19 berbicara suami juga harus mengasihi istri dengan seimbang. Jadi ada hal-hal yang harus dikerjakan istri, ada hal-hal yang harus dikerjakan suami. Jadi harus seimbang. Mungkin nanti Ibu Bunga akan melengkapinya, saya kira seperti itu supaya nggak terlalu panjang. Semoga menjawab. Oke. Ya. Prita nggak kedengeran, Prit? Prita nggak kedengeran? Ya, Bu. Oke, ya. Ya, jadi pertanyaan lanjutan untuk Kak Bunga. Jadi boleh nggak sih cemburu gitu? Konteksnya cemburu tuh apa sih gitu ya? Ada cemburu yang elegan kah gitu ya? Terus kemudian juga ini ada dari NN ya, pernah berpacaran lalu pacar pernah mengajak bermesraan dan kemudian dia merasa trauma dengan sentuhan fisik karena dia tidak terbiasa, jarang menerima sentuhan fisik dari orang terdekat terutama laki-laki. Bagaimana Bu pemulihannya? Dan kemudian solusi memperbaiki luka mental atau batin. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab ini, saya hanya ingin menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Jevin tadi. Teman-teman, tolong kita semua pahami konteks masyarakat di Timur Tengah sana ketika Paulus menulis ini ke Kolose, itu tidak bisa serta-merta kita berlakukan di semua tempat gitu. Jadi ketika ada ayat-ayat seperti ini kita harus lihat konteksnya seperti apa sih, kira-kira dalam rangka apa kemudian nasihat-nasihat seperti itu diberikan sehingga kita bisa bijaksana dan memahami ayat-ayat Alkitab itu dengan baik. Dan biasanya sebenarnya paralel. Jadi ada ayat yang mengatakan harus seperti ini, perempuan dan laki-laki harus seperti ini. Sayangnya yang biasa dipakai hanya yang diperuntukkan bagi perempuan. Oke. Nah, sekarang kemudian cemburu. Sebenarnya cemburu itu adalah pertanda tidak aman, merasa tidak nyaman. Nah, saya sudah katakan tadi dasar atau landasan sebuah hubungan pacaran itu mestinya adalah trust, itu mestinya adalah kejujuran dan nggak bisa, siapa sih yang bisa menguntit pacarnya terus-menerus? Dan dalam tahap pacaran pun sebenarnya seorang cowok tidak bisa mengatakan kamu milik aku, kamu nggak boleh bergaul sama siapa, kamu nggak boleh interaksi dengan cowok lain, atau mungkin ada juga nih banyak kejadian. Cewek dia lagi diskusi nih, lagi kumpul rame-rame dengan teman seangkatan dia. Terus si cowoknya langsung telepon, karena mungkin malu ya mau datang mau nyamperin. Langsung telepon, aku makan dong, yuk aku lapar, kamu temenin gitu. Padahal diskusi lagi seru. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya didasari oleh cemburu. Jadi menurut saya cemburu dan nggak cemburu itu tetap itu tidak elegan. Itu nggak ada yang saya nggak bisa mengatakan cemburu yang elegan itu seperti apa. Karena sekali lagi dasarnya adalah trust. Oke. Kemudian saya pernah berpacaran lalu diajak bermesraan. Nah, teman-teman, ini pentingnya sebenarnya dalam masa pacaran. Tadi kembali kita tegaskan ya, masa pacaran adalah masa untuk mencari pasangan hidup. Jadi sekali lagi sangat penting, jangan cepat-cepat mau dipegang tangan, jangan cepat-cepat mau dicium, apalagi langkah-langkah selanjutnya sebelum kita tahu benar latar belakang keluarga dia bagaimana, cara dia bertutur kata di medsos seperti apa, sifat dia kira-kira seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki harus punya
satu set boundary, satu batasan. Artinya, oke, aku mau temenan sama kamu. Oke, kalau kamu pacarku, kamu boleh pegang tanganku. Mungkin karena udah ini ya, raise hand ya sepertinya. Oke, ya. Penanya pertama saya akan berikan kepada Mario Sairdama ya. Mario, lalu kemudian ke Yunita. Ya, oke. Kedua Yunita. Dan Vega ya, dan Vega. Oke, ya. Saya akan unmute pertama untuk Mario ya. Saya akan unmute. Ya, silakan Mario. Ya, halo selamat malam Kak Bunga dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Di sini saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mengendalikan emosi di saat menghadapi pacar yang terkadang sikapnya sangat menyebalkan, terkadang kata-katanya sangat menyinggung perasaan kita, dan ketika kita dalam suasana ini, langkah-langkah apakah yang harus kita ambil untuk menghindari yang namanya pertengkaran atau kekerasan dalam pacaran. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, ya. Terima kasih Mario. Oke, kita lanjut ke penanya kedua ya. Yunita. Oke, boleh di-mute ya Mario. Oke, ya. Yunita, silakan. Yunita, silakan mute. Ya. Saya sedang unmute, tapi kok nggak bisa ya. Oke. Berarti kita pindah ke Vega dulu ya. Oke, Vega silakan. Ini kenapa ya? Jadi, ya, Vega, boleh? Oh, nggak ada nih ya. Nggak ada respon. Dari Vega, kita ke Edward Immanuela. Oke, ya. Silakan Edward. Itu namanya tadi. Shalom. Shalom. Tadi kan Kak Bunga jelasin masalah cowok apa namanya kekerasan dalam berpacaran. Sementara kalau cewek bagaimana Kak ya? Maksudnya yang melakukan kekerasan itu ceweknya? Kenapa? Ya kayak gitu dah Kak. Kan temanya tadi kan hanya itu aja terus Kak. Yang cowok aja terus. Kalau misalnya cewek gimana dia? Nah, kalau dia mau gimana? Oke, itu saja? Iya, Kak. Itu aja. Oke, terima kasih. Orang nggak dipersiapin. Ya, oke. Saya mau cek lagi ya, ada satu penanya mungkin. Tadi masih ada yang mau bertanya. Miss Tariani ya, oke, saya buka ya untuk Miss Tariani.
sambil menunggu mungkin bisa dijawab dulu ya untuk Mario. Silakan dijawab Jevin dan Bu Bunga. Oke, Mario silakan tadi Kak mengenai ya mengendalikan emosi. Ya, emosi yang dimaksud marah ya, maksudnya ya. Iya, mengendalikan kemarahan mungkin maksudnya. Kalau pacarnya ngeselin, gimana sih mengendalikan kemarahan begitu? Ya, pertama turut berduka atas apa yang kamu alami. Terima kasih sudah bertanya. Pertama begini, di dalam berelasi harus ada keterbukaan. Jadi mulailah kalau kamu memang merasa tersinggung dan selalu ingin marah, jangan pernah memendamnya. Karena itu nanti akan menjadi seperti bom waktu yang tunggu meledak saja. Lalu justru kemarahan itu bukannya menjadi satu kemarahan yang baik, yang membangun, tetapi justru merusak relasi. Jadi pertama, bangunlah percakapan serius dengan pasanganmu tentang apa yang kamu rasakan, kamu tidak suka. Katakan itu dengan serius dan minta penghargaan dia. Minta dia untuk memahami itu dan kemudian mulai mencoba untuk membangun solusi bersama untuk mengatasi hal itu. Yang kedua, Mario, jangan pernah marah di waktu dan tempat yang tidak tepat. Kadang mungkin kamu marah, tetapi itu sedang tidak dalam waktu yang tepat. Misalnya ada di dalam keramaian. Jadi akhirnya marahmu tuh benar, tapi karena tidak di waktu yang tepat, akhirnya justru hubungan itu akan semakin renggang. Jadi menegurlah empat mata, memujilah di banyak mata. Kira-kira begitu di dalam prinsip berelasi. Lalu juga jangan marah karena karena kamu pengen marah orangnya, tapi marahlah salahnya. Gitu. Dan marahlah bukan ketika kamu sedang dikuasai marah, tapi setelah kamu menimbang-nimbang cukup lama, memikirkan kata-kata yang harus kamu sampaikan kepada pacarmu, lalu berikanlah bangunlah percakapan dengan baik. Jadi jangan marah ketika kamu tahu bahwa kamu sedang dikuasai kemarahan. Marah tentu bukan satu masalah yang mudah, tetapi marah bisa ditenggarai dengan baik. Jadi kira-kira itu yang saya bisa berikan. Oke, ya. Terima kasih, Jevin. Selanjutnya pertanyaan dari Edward untuk Bu Bunga, bagaimana dengan memandang itu ya, kekerasan seksual nih, kayaknya dari tadi tuh cewek terus yang jadi korbannya. Mungkin nggak sih cowok jadi korban juga gitu ya? Silakan Kak Bunga. Oke, kalau boleh saya ingin tambahin sedikit ya tadi soal pertanyaan Mario. Tadi kelihatannya dia katakan bagaimana mengendalikan emosi di saat pacarnya yang sebenarnya provoking, di saat sebenarnya yang perempuan yang memanas-manasi. Nah, tolong diingat selalu teman-teman bahwa emosi bukan solusi. Repotnya kita di Indonesia ini, di budaya kita kalau merasa marah atau kita kalau merasa nggak suka sesuatu, dari kecil tuh kita nggak dibiasain untuk mengatakan, kamu tahu nggak, aku kecewa, kamu tahu nggak, aku marah karena kamu bla 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 bla, misalnya kayak gitu ya. Aku nggak suka karena, jadi jangan marah ketika, jangan ambil tindakan apapun, apalagi berucap ketika sedang emosi. Tenangkan diri dulu, lalu kemudian ekspresikan ketidaksetujuan. Dan sebenarnya ini bisa juga disepakati dengan baik dalam hubungan pacaran. Bisa nggak kalau kita, kalian bisa bersepakat berdua, bisa nggak kalau kita marahan, kita nggak usah saling berteriak gitu loh. Bisa nggak kita mengungkapkan apa yang membuat kita marah, kecewa, dan emosi negatif yang lain. Dengan demikian, emosi-emosi negatif itu tidak akan bersifat destruktif, tidak akan merusak hubungan itu. Nah, untuk Edward,
Bagaimana kalau perempuannya yang melakukan kekerasan? Bagaimana kalau perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki? Benar, ada perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-lakinya dalam masa pacaran. Tetapi pengalaman kakak menunjukkan sebenarnya ini mungkin satu dari berapa ya? Mungkin 1000. Ada. Walaupun memang belakangan ini banyak juga perempuan yang marah. Nah, derajat marah ini kan macam-macam. Ada orang yang nggak tahan diomelin, ada orang yang nggak tahan kalau perempuannya nyerocos, ngomel terus-menerus. Nah, tetapi jangan terpancing dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya kalaupun perempuan mau marah, dia mau mukul seberapa sih dia bisa memukul laki-laki? Biasanya laki-laki kan lebih kuat. Dan biasanya laki-laki lebih kasar. Jadi saran saya adalah baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kembali lagi ke yang pertama tadi. Tolong diingat, emosi bukan solusi. Jadi ungkapkan kekecewaan, ungkapkan ketidaksukaan, ungkapkan kemarahan, ungkapkan yang nggak enak di hati itu secara baik-baik didiskusikan. Aku nggak suka lo kalau kamu seperti ini. Aku nggak suka juga. Jadi oke, jadi semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terima kasih. Oke, ya penanya berikutnya saya berikan kepada Deborah dari GKI Kranggan. Ya, silakan Deborah. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Deborah. Sejujurnya tadi waktu dengar penjelasan dari Ibu Bunga, aku ikutan nangis karena aku juga salah satu survivor dari toxic relationship. Nah, oleh karena itu aku pengen bantu teman-teman yang lagi terperangkap dalam hubungan yang toksik. Yang aku pengen tanyain, dalam hubungan toxic relationship yang berhubungan dengan emotional abuse, apakah solusinya hanya keluar dari hubungan tersebut? Apakah nggak bisa dimediasi untuk sama-sama berubah? Karena bisa jadi keduanya bukan yang melakukan, bukan rasa emosional yang mati, tapi mungkin ada ego-ego yang mungkin perlu diomongin gitu. Apakah sebenarnya orang yang toksik itu bisa diubah atau memang harus ditinggalkan hubungan yang toksik? Oke, ya terima kasih Deborah. Mungkin saya ini kasih ke penanya kedua ya. Ada Olivia dari GBI Semarang. Ya, boleh Olivia? Baik, selamat malam. Selamat malam. Jadi begini, Kak Bunga, karena kebetulan saya bekerja di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak remaja juga, kemudian juga penanganan kasus-kasus. Nah, sekali saya menemukan ada banyak kasus mengenai kekerasan terhadap pasangannya. Salah satunya seperti contoh klien saya ada yang menggigit pasangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa menjelaskan kepada generasi-generasi anak-anak remaja saat ini bahwa perilaku menggigit pasangannya ataupun seperti menendang pasangannya, menjambak pasangannya itu merupakan salah satu perilaku yang tidak baik. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Olivia. Ya, saya silakan ke siapa dulu nih ya. Mungkin Jevin juga ya untuk mengenai gini nih. Mungkin nggak sih kita itu memperbaiki gitu ya, kalau emotional abuse gitu, apakah jangan satu-satu itu keluar, lari gitu, atau perlu mediasi kah, atau apa? Ya silakan Jevin. Ya, pertama tadi ya Deborah survive. Ya, pertama toxic relationship, memang langkah paling mudah sebenarnya keluar dari situ. Tapi kadang kan tidak mudah karena relasi itu melibatkan hati. Jadi tidak mudah ya. Nah, kalau misalnya kamu menghadapi emotional abuse, kamu mungkin masih terus mau mempertahankan hubungan itu, tapi mungkin tidak mengerti caranya. Nah, mungkin yang bisa menjadi satu cara yang baik adalah melibatkan orang ketiga. Melibatkan orang ketiga ini bisa jadi
orang tua, ya bisa jadi orang tua yang dewasa, atau bisa jadi siblings atau saudara, atau bisa jadi mentor. Mentor misalnya youth pastor di gereja, atau juga bisa kepada para konselor. Jadi melibatkan orang ketiga. Jadi upaya seperti itu bisa dilakukan. Jadi meminta arah, meminta bimbingan supaya relasi itu mungkin bisa jadi baik. Tetapi begini, kalau misalnya upaya-upaya itu sudah dilakukan, kamu sudah berusaha dengan baik, tetapi kamu melihat bahwa tetap toksik dan memang merugikanmu, memang tiada lain saran daripada untuk mengakhiri hubungan itu. Dan jangan pernah berpikir untuk menjadi superhero bagi dia, bahwa saya dengan kekuatan cinta akan mengubahkan dia. Saya yakin bisa mengubahkan dia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena mengubah seseorang bukan hal yang mudah. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi superhero. Jangan sampai bukan jadi superhero, kamu malah jadi sasaran dia. Dan justru kamu mengalami trauma berkepanjangan. Jadi ini sangat berbahaya. Mungkin itu tanggapan saya buat Deborah. Iya, oke. Terima kasih, Jevin. Iya, tadi kuncinya ya, kita bukan superhero, karena ada banyak kasus sepertinya ya. Ada orang-orang yang merasa, saya bisa kok mengubahkan dia, gitu, dengan kekuatan cinta saya, gitu ya. Iya, oke. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Bunga untuk menjawab pertanyaannya Olivia, mengenai gimana sih kita menjelaskan tindakan kekerasan. Oke. Saya mau tambahkan sedikit dulu untuk Deborah tadi ya. Terima kasih untuk keberanian kamu menyatakan bahwa kamu seorang survivor. Deborah, yang pertama, maafkan dirimu bahwa kamu sudah sempat menjalin hubungan dengan orang yang punya sifat seperti itu. Dan yang kedua, buat Deborah dan buat yang lain juga, jangan bermimpi dan jangan terlalu yakin bahwa kita bertanggung jawab dan kita bisa merubah seseorang yang seperti itu. Kenapa? Dia menjadi seperti yang sekarang ini, itu sudah hasil bentukan sejak dia kecil. Jadi ada bagian dari pola asuh, jadi bagaimana orang tua dia mengasuh dia, membesarkan dia, yang membuat dia menjadi orang yang juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Kecuali kalau memang yang bersangkutan dengan itu nggak mudah menyembuhkannya. Dan saya mau katakan buat semuanya, terus terang, kalau sampai akhirnya ada seseorang nih yang bilang, aduh gimana ya sebenarnya hubungan gue nih sama pacar gue nih sebenarnya hubungan yang toksik banget loh. Nah itu sebenarnya dia sudah ada di ujung kekuatan dia. Dia bukan baru mau mencari pertolongan. Kenapa? Karena sekali lagi kita yang milih pacar kita yang suka sama dia, atau dia yang suka sama kita, dan adalah keputusan pribadi kita nggak nanya sama siapa-siapa gitu. Sehingga cenderung banyak pacar yang akan menjadi malu untuk mencari pertolongan. Nah saran saya buat teman-teman, kalau teman-teman mulai lihat, ya ada teman yang jadi pendiam, ada teman yang kalau pacarnya nggak ada, dia jadi gelisah, atau ada punya teman yang tiba-tiba jadi pendiam. Pokoknya menjadi berbeda aja. Nah, ajak bicara, ajak terbuka, dan yakinkan bahwa dia nggak buruk-buruk amat kok. Dia boleh dan berhak untuk mendapat pertolongan. Ya. Jadi siapapun yang mengalami kekerasan, itu biasanya malu untuk mengungkapkan itu. Dan saran saya sebenarnya teman-teman yang ada di ruang seminar ini bisa menjadi orang-orang yang mengulurkan tangan untuk menolong mereka jangan sampai jatuh ke dalam jurang kekerasan yang lebih dalam lagi. Itu jawaban saya. Oke, iya. Sepertinya waktu kita juga yang akan berakhir ya, teman-teman. Jadi mohon maaf, mungkin banyak nih ya pertanyaannya yang nggak bisa direspon gitu ya. Atau mungkin nanti mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, mungkin bisa kontak tadi Jevin ya, ada link Instagramnya tadi. Terus mungkin Kak Bunga juga nanti di Telegram kami akan share kartu namanya Kak Bunga gitu ya. Kalau teman-teman mungkin membutuhkan tanya-tanya lebih jauh gitu ya, konsultasi singkat, boleh nanti ke Kak Bunga. Iya.
Jadi saya juga mau memberikan kesempatan kepada kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement nih ya. Karena ini udah cukup malam gitu ya, teman-teman kita ada yang dari saya juga ya, yang di WITA dan ada yang di WIT. Ya, silakan kepada kedua narasumber, mungkin kali ini siapa dulu ya? Oh, Jevin dulu Jevin deh. dulu. Oh, ya. Baik, closing statement saya, ingatlah bahwa pacaran adalah satu masa yang indah, tapi juga sekaligus masa yang tidak mudah. Maka melihatlah pacaran sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang serius, sesuatu yang bukan ajang main-main, tapi sesuatu yang goalnya adalah membangun rumah tangga yang sehat dan juga memuliakan nama Tuhan. Jadi mari berpacaran dengan baik. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Jevin. Dan selanjutnya kita ke Kak Bunga ya untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Rita. Teman-teman, mari kita kembali mengingat bahwa dasar sebuah hubungan, terutama hubungan pacaran, apalagi kalau hubungan itu adalah hubungan untuk mencari pasangan hidup, maka 3 unsur penting sangat penting. Harus ada kepercayaan, harus ada respect atau rasa hormat, dan harus ada kejujuran. Sebuah hubungan seharusnya membuat seseorang merasa nyaman, merasa dikasihi, merasa dilindungi, dan merasa dihargai. Saya percaya bahwa teman-teman yang ada di ruang Zoominar ini sebagian besar adalah orang-orang yang mungkin dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang akan menjadi wanita dan pria dewasa, bahkan menjadi suami dan istri. Mari mulai dari muda ini, buatlah boundaries, buatlah batasan-batasan di sekitar kehidupan kalian, bagaimana seharusnya orang lain memperlakukan kalian. Apabila ada batasan yang sudah dilangkahi, apabila ada sesuatu yang sudah tidak sewajarnya, jangan teruskan dan berhati-hatilah. Dan saya percaya bahwa teman-teman yang ada di ruang Zoominar ini, bahkan yang mungkin sudah menikah sekalipun, mari kita bersama-sama mengusahakan supaya kehidupan laki-laki dan perempuan dewasa Indonesia di masa yang akan datang, termasuk kehidupan di dalam keluarga, akan menjadi lebih baik dan tidak kita biarkan dikotori dan dinodai oleh kekerasan-kekerasan yang sudah dimulai dari masa muda. Dapat mungkin kita mengakhiri semua kekerasan ini, maka hidup kita akan menjadi lebih damai. Semoga Tuhan menolong kita. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement dari Kak Bunga dan Kak Jevin ya. Jadi kita bisa lihat nih ya bahwa sebenarnya dengan kita mengakhiri kekerasan dalam pacaran, kita sudah menyelamatkan, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan tentunya menyelamatkan generasi yang berikutnya. Jadi bagaimana teman-teman gitu ya? Mungkin saya juga mau sampaikan ke teman-teman, tadi kita live di YouTube, tapi videonya sudah keburu di take down. Saya tidak tahu juga apa penyebabnya ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang masih ada di Zoom, di ruang Zoom ini, karena tadi ada suatu gangguan dan di YouTube itu videonya udah di take down. Kami akan berusaha untuk upload kembali ya videonya. Dan teman-teman tadi saya ada share untuk Google Form. Kami berharap teman-teman juga akan mengisi Google Form-nya gitu ya untuk feedback. Jadi untuk umpan balik kepada kami gitu. Nanti kami akan share juga linknya di Telegram. Kami sangat berharap masukan dari teman-teman. Mungkin kami akan berencana melakukan kegiatan lainnya, Zoominar lainnya dengan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi akhir saat kata saya mau mengucapkan terima kasih, dan sebelumnya karena kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa. Saya meminta kesediaan Bang Leo Situmeang dari Pledge United, ya salah satu komunitas yang mempromosikan kesetaraan gender melalui sepak bola. Next time ya mungkin kita bisa nih bahas ini, gitu ya. Ya silakan Bang Leo. Ada di mana Bang Leo?
mana ini ada. Ya, Bang Leo silakan. Oke, mungkin di unmute dulu ya, saya unmute dulu. Ya, makasih. Silakan, Ya. Bang Leo. Mari kita berdoa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat panitia, buat Guru Injil Jevin dan Ibu Bunga. Kami sangat diberkati. Kita di halaman yang sama, same page. Kita mau dukung ini. Bahkan kalau di survei mengatakan 33% ya perempuan di Indonesia itu sudah mengalami kekerasan. Itu bukan angka, itu bicara nama dan individu yang sangat-sangat penting di mata Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini akan jadi pria dan wanita yang membawa perubahan melalui kekudusan kita dalam pacaran, bahkan dalam hubungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena kami diciptakan secara dahsyat dan ajaib Tuhan, dan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, biarlah kami Tuhan bisa menyatakan itu, mewahyukan itu, menghadirkan itu dalam setiap perhubungan kami dengan siapapun. Bahkan ketika kami dalam masa muda kami, dalam masa-masa pacaran kami berdoa, biarlah melalui kehidupan kami, hubungan kami yang kami lakukan dalam pacaran itu menjadi pacaran yang kudus, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui hubungan kami kepada banyak orang, melihat siapa Tuhan di dalam hubungan kami. Ada kehormatan, ada kasih, ada kemurahan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang hadir dalam hubungan kami. Kami berdoa khususnya setiap anak-anak muda yang sedang dalam pacaran atau sedang menanti pasangan, kami mau doakan Tuhan, biarlah mereka Tuhan bisa melihat dan mengalami tuntunan Tuhan dalam prosesnya mereka Tuhan, jadi proses yang kudus dalam masa muda mereka, dan mereka bisa menjadi perempuan dan laki-laki yang membawa kerajaan Tuhan dalam hubungan mereka. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang ada di ruangan ini juga bisa menjadi pembawa perubahan Tuhan di dalam perilaku kami, melihat dan menghormati sesama kami, baik pria maupun wanita, sejajar di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Bunga dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati lembaga yang dipimpin, juga Guru Injil juga berkati Tuhan pelayanan beliau Tuhan dalam pelayanan anak muda. Kami juga berdoa juga untuk Ibu Damanik, Tuhan memberkati. Kami mau serahkan juga panitia yang ada Tuhan, kami berdoa biarlah mereka semua yang bekerja keras mengalami sukacita yang sama Tuhan, bahwa melihat kerajaan Tuhan dihadirkan, kasih Tuhan dinyatakan, bahkan keadilan Tuhan nyata untuk laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.